kurang berapa? Kurang 1. Satu. Ya, Oh, Pak Edi. Yang saya ajarkan masih di bab yang sama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Hanya saja selanjutnya itu mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan, Bapak. Oke, mungkin saya bisa tampilkan PPT-nya. silakan. Oke, sudah bisa lihat, Bapak? Sudah. Oke, jadi pertama saya akan menyampaikan KD, IPK, dan tujuan, baru kemudian saya menggunakan contoh. Nah, di sini saya apakah saya ingin juga berkonsultasi bersama Bapak, apakah boleh saya seperti ini gitu. Jadi saya akan menyajikan sebuah contoh di mana penyelesaiannya ini dilakukan dengan metode substitusi. Jadi saya akan menggiring siswa, mengarahkan siswa bagaimana menemukan sebenarnya seperti apa metode substitusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi seperti itu, Bapak. Dan ini untuk metode substitusi. Kemudian untuk metode eliminasinya juga dengan menggunakan soal yang sama. Jadi saya menggunakan contoh soal yang sama, tapi digunakan penyelesaiannya menggunakan 3 metode. Jadi seperti itu, Bapak. Baru kemudian saya berikan kesempatan siswa untuk menyelesaikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu saya buat LKPD-nya juga saya memberikan contoh soal yang sama dan mereka saya berikan kesempatan untuk menganalisis langkah apa yang dilakukan pada penyelesaian dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Harapan saya di akhir pembelajaran mereka bisa menyimpulkan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dan menggunakan 3 metode tersebut dengan bisa menyampaikan inti dari metode tersebut. Jadi seperti itu, Bapak, gambaran singkatnya yang mungkin akan saya lakukan untuk besok, untuk hari Sabtu. Bagaimana, Bapak? Apakah ada saran untuk? Dengar ya, suara saya dengar ya? Dengar, Bapak. Oke. Ini kan penyelesaian sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, ada 3 metode, substitusi, eliminasi, dan gabungan, gitu ya? Iya. Nah, sekarang apakah tidak perlu dicari atau diidentifikasi sistem persamaan yang model jenis apa saja yang bisa dikerjakan hanya dengan substitusi atau yang hanya bisa dikerjakan dengan eliminasi sehingga memerlukan gabungan. Jadi diberikan contoh-contoh yang misalkan kalau ini kan contohnya satu soal dikerjakan dengan eliminasi, satu soal dengan substitusi, hasilnya nanti akan sama kan gitu ya. Iya, Bapak. Mungkin tahap berikutnya adalah siswa diminta untuk diminta untuk mengidentifikasi model-model soal yang bisa dikerjakan dengan substitusi. Terus soal-soal yang bisa dikerjakan hanya dengan eliminasi. Atau bisa juga soal itu siswa diminta kira-kira cara yang paling mudah untuk siswa, eliminasi atau substitusi itu diserahkan pada siswa. Ya. Nah, jadi ibu nanti harus explore, mencari contoh yang bisa dikerjakan dengan substitusi saja atau eliminasi saja. Maka diperlukan itu nanti jadi gabungan gitu.
Ngerti maksudnya? Jadi saya tambahkan contoh soal di PPT atau di LKPD yang itu Bapak sebaiknya? Itu mungkin sebagai pengembangan, jadi bagi tugasnya saja. Oh, di tugasnya. Oh, iya. Jadi, tapi Ibu kasih contoh juga soal yang bisa dikerjakan dengan eliminasi saja atau soal yang bisa dikerjakan substitusi saja. Oh, jadi saya kasih tambahan seperti tambahan materi gitu nanti di. Iya, betul. Oh, Karena gini, kalau ada satu metode dan bisa diselesaikan, kenapa ada metode yang lain? Karena itu nanti bisa jadi mempermudah atau mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada di metode pertama. Maka muncullah metode kedua, kan gitu ya. Nalarnya begitu. Jadi coba Ibu cari contohnya sekarang, tambahan contoh untuk metode yang eliminasi saja atau substitusi saja. Oke ya. Iya. Artinya saat penjelasan saya boleh menjelaskan seperti yang sudah saya tampilkan tadi Bapak, misalkan dalam untuk. Kalau penjelasannya sih boleh, tapi kan hanya sifatnya jadi hanya memberitahu saja kan? Iya, hanya menginformasikan langkahnya kepada siswa saja. Siswa hanya menerima ilmu itu, tapi siswa belum bisa belum bisa mengidentifikasi cara mana yang dipakai. Gitu. Jadi misalkan gini, Anda diminta untuk nebang pohon, ya, kan bisa pakai cutter, ya, bisa pakai apa itu? Kalau sini gampang namanya pisau, kapak. Bisa juga pakai gergaji. Jadi nanti siswa diminta untuk milih, nih kalau ada masalah ini, misalkan nebang pohon, Anda pilih mana, gitu. Nanti pasti akan pilih yang termudah yang dipakai, gitu ya. Gitu ya. Oh, iya, baik Bapak. Oke, ada lagi? Bisa? Itu saja sih Bapak yang agak saya bingung sedikit bagaimana mengeksplorasi atau mengkonstruksi pengetahuan siswanya itu Bapak. Iya, nanti saya bakalan tambahkan. Mungkin di LKPD saya akan berikan beberapa contoh, mungkin baru saya akan gali sebaiknya ini dikerjakan dengan apa gitu mungkin Bapak. Ya, betul. Pembahasan gini. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama ya. Yuk, coba lagi. Mohon izin Bapak. Eka, ya. Presentasi berikutnya saya akan mencoba menampilkan PPT-nya langsung. Pada pertemuan yang kedua itu saya masih di bab yang sama. Yang kemarin minggu lalu itu saya menampilkan tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Sekarang anak-anak akan masuk ke persamaan linear satu variabel Bapak. Jadi pada pertemuan kedua ini mungkin sudah terlihat ya Bapak? Sudah. Sudah nih. Pertemuan yang kedua ini saya mulai dengan memotivasi anak untuk manfaat dari belajar persamaan linear satu variabel dengan memberikan permasalahan kehidupan sehari-hari tentang penggunaan konsep persamaan linear satu variabel seperti contoh saat berwisata ke Pantai Sanur. Nah, di sini nanti anak-anak akan terbayang bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemukan persamaan linear satu variabel dan menggunakan konsep tersebut. Kemudian, tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran hari ini itu ada 5. Selanjutnya, saya akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali materi sebelumnya dengan menampilkan 2 kalimat. Di sini diharapkan anak-anak itu akan mengingat kembali kedua kalimat ini, termasuk kalimat apa. Jadi jawaban yang diharapkan itu adalah kalimat terbuka, sehingga bisa masuk ke persamaan linear satu variabel, di mana anak-anak itu kalimat terbuka akan mempunyai nilai kebenaran atau menjadi kalimat tertutup jika variabel pada kalimat terbuka diganti dengan sebuah objek atau bilangan tertentu, sehingga penyelesaian dari kalimat terbuka itu dapat kita nyatakan dalam persamaan linear satu variabel. Setelah itu anak-anak saya ajak untuk mengorientasi masalah
ada jumlah jungkit. Kemudian dari permasalahan ini, anak-anak akan saya bimbing atau rangsang pemikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara kalian mencari berat badannya Roni, kemudian benarkah berat badan Roni itu 45 kg, kemudian dapatkah kalian menuliskan model matematikanya dari permasalahan itu, dan bolehkah penulisan model matematikanya R tambah 25 sama 60. Nah, jadi nanti di sana diharapkan anak-anak akan memberikan jawaban-jawaban yang akan menuntun anak-anak ke persamaan linear satu variabel. Kemudian di slide berikutnya saya menampilkan tabel persamaan linear satu variabel dan bukan persamaan linear satu variabel. Di sini anak-anak saya akan ajak untuk menentukan di mana letak perbedaan dari kalimat yang pertama, X tambah 1 sama dengan 8 dengan X tambah Y sama dengan 8, letak perbedaannya di mana. Kemudian yang B juga seperti itu, dan yang C. Jadi nanti diharapkan anak-anak bisa memberikan jawaban perbedaan kalimat-kalimat ini di mana letak perbedaan persamaan dan bukan persamaan. Sehingga anak-anak bisa menyebutkan pengertian dari persamaan linear satu variabel. Setelah itu, saya akan menyampaikan bentuk umum dari persamaan linear satu variabel, sehingga anak-anak tahu yang mana namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Di slide berikutnya, untuk menentukan penyelesaian, di sini saya memberikan ilustrasi sebuah timbangan yang mula-mula seimbang. Kemudian di ruas kirinya ini ada 5 butir telur dan 1 bungkus yang di dalamnya ada beberapa butir telur yang kita tidak ketahui, dan saya tuliskan di sini bentuk model matematikanya 5 tambah Y. Kemudian di sebelah kanan itu ada 10 butir telur yang misalkan sebagai dituliskan dengan angka 10 karena dia seimbang, maka hubungannya di sini tanda sama dengan. Nah, jika ilustrasinya diubah ketika 5 butir telurnya diturunkan, maka keadaan menjadi tidak seimbang. Nah, untuk menjadi seimbang, maka di sebelah kanannya diturunkan 5 butir telur lagi, sehingga penyelesaiannya itu bisa ditulis yang awalnya tadi bentuk model matematikanya 5 ditambah Y, karena diturunkan 5 menjadi kurang 5, karena dia seimbang makanya tandanya sama dengan, dan 10 butir yang di sebelah kanan tadi diturunkan 5 jadi dikurangi 5, sehingga diperoleh Y sama dengan 5. Nah, mungkin seperti itu. Tahu-tahu berhenti. Gangguan sinyal. Sinyalnya macet. Iya. Ya, kita tunggu aja dulu, dan mudah-mudahan segera kembali. Mohon maaf Pak, tadi hilang sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada saran dan masukan dari Bapak supaya besok ketika pembelajaran bisa lebih baik. Oke, itu secara umum sudah bagus Anda pakai timbangan itu. Sehingga itu menampakkan bahwa itu jadi kayak kegiatan nyata gitu loh. Jadi anak-anak nggak usah berpikiran kenapa harus dikurangi 5 dulu. Ya, langsung dikurangi 5 kan itu. Sampai 5. Ya. Mungkin dia cara ngambilnya mungkin satu persatu ya. Kalau 1 gimana, 3 gimana, sampai nanti diambil sebanyak 5 itu, karena tujuan kita akan mau mencari berapa Y-nya kan gitu kan. Jadi isi di Y itu nanti isi apa itu, telur ya? Ya, telur apa itu? telur Bapak. Telur. Jadi isi telur atau banyak telur di Y nanti sama dengan berapa telur yang ada di sebelah kanan. Dan itu nanti yang menyatakan bahwa banyak telur yang ada di kantong Y itu persis sama dengan banyak telur yang ada di sebelah
kanan, kan gitu ya. Ambilnya mungkin satu-satu. Jadi coba ditunjukkan lagi di apa namanya timbangan tadi. Dipresentasikan lagi di timbangannya, coba. Oke. Ya, di timbangannya. Yang bagian kedua. Berikutnya. Yang kedua. Nah, ini terus berikutnya. Nah, ini kan langsung dari tadi di sebelah kanan ini 10 langsung turun 5 gitu kan. Nah, itu coba turunnya satu persatu. Oh gitu, nih. Nanti sampai ditemukan titik seimbang. Jadi coba di slide yang sebelumnya, Ya. Oke. Nah, slide itu yang itu, slide yang apa Y dan 10 telur. Nah, ini nanti Anda ambil satu, yang sebelah kanan ambil satu. Nanti kan agak naik nanti. Oh iya. Ya, ada prosesnya gitu loh. Nanti kurangi 2 lagi agak naik. Sampai nanti ketika dikurangi 5, jadilah slide yang ketiga tadi. Jadi benar-benar lurus jadinya. Jadi artinya biar prosesnya itu nampak gitu loh. Oh, Ya. Ya Bapak. Oke, makasih Bapak masukannya. Pengambilan telur itu bisa satu persatu. Oke, gitu saja. Besok yang disampaikan. Oke Bapak. Nanti langsung anak-anak mengerjakan LKPD-nya. LKPD. Itu sampai evaluasi enggak? Ini Bapak. Sampai Ya, ke evaluasinya enggak? Ini evaluasi. Oke, silakan. Ya, lanjutkan siapa yang mau. Silakan yang mau coba. Belum muncul. Wes evaluasinya gampang lah ya. Iya. Saya tampilkan evaluasinya. Kenapa? Saya tampil evaluasinya. Belum. Tunggu sebentar Bapak. Oke. Masih loading Pak. Mana? Nggak kelihatan. Oh iya. Oh ini Oh, Pak. ini belum di-record ya. Sorry. Sorry. Oh iya. Lupa mengingatkan Pak. Iya. Lupa belum di-record. Oke, kita mulai record. Ya sudah sampai Bapak. Iya. Udah kelihatan. Jadi nanti pada saat akhir pertemuan itu saya memberikan 3 soal kuis. Jadi yang pertama itu anak-anak
saja untuk memodelkan matematika dari satu kalimat. Umur ayah 3 tahun dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Jika umur paman dan ayah 38 tahun, maka model matematika yang tepat. Kemudian yang kedua itu anak-anak akan menentukan nilai dari X ditambah 8. Yang nomor 3 itu indikator yang ketiga tentang anak-anak akan menerapkan konsep persamaan linear satu variabel, penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam menentukan banyak penumpang yang naik. Seperti itu, Pak. Jadi nanti diharapkan jawabannya anak-anak bisa membuat langkah-langkah penyelesaian dengan baik dan jawaban yang benar. Jadi penskorannya saya buat seperti ini. Kalau langkah penyelesaian benar dan jawaban benar itu skornya 4. Langkah penyelesaian benar tapi jawaban akhirnya dia salah, dapat skor 3. Langkah penyelesaiannya tidak ada yang salah, di sini biru. Tapi jawaban akhirnya benar itu saya kasih poin 2. Langkahnya salah dan jawaban salah itu skor 1. Oke, sebentar. Soal nomor 1 itu kan tidak meminta solusi loh. Ini Kan hanya model matematikanya saja. Ini Bapak. Modelnya hanya itu saja, 2P min 6 sama dengan 38 gitu. Ya, sampai di sana aja saya Belum sampai ke solusinya ya? Belum. Karena indikator yang ingin dicapai mengubah masalah kontekstual ke bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Oke, tidak sampai sana. Tapi soal ini nanti kalau misalkan dicari solusinya aneh loh, nggak kontekstual. Berapa P-nya coba kalau dihitung? P sama dengan 44, P-nya 22. Nah, masa ayah umurnya 22? Ayo. Ayahnya muda. Terlalu muda ayahnya. Ini siswa kelas berapa ini? Kelas 7, Bapak. Kelas 7 itu sekitar umur berapa? 13 tahun ya? 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun. Berarti ketika si anak ini lahir, ayahnya umur berapa? 22 kurangi 14. Oh iya. Masuk 8 tahun ayahnya. Kita perbaiki. Nanti dibikin sekitar berapa ayahnya umur 40 atau 41 atau 40 yang wajar lah. Yang ketika nikah itu katakan umur 25 tambah 14 itu 39. Ya minimal 39 ya. Itu ya. Jangan sampai umur 8 tahun sudah nikah. Belum balik katanya. Ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua itu di sini baru siswa akan mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Kemudian sudah dapat nilai X-nya, baru peserta didik itu mencari X sama 8. Jadi di sini ada sedikit pengembangan dari persamaan linear satu variabelnya. Oke, lanjut. Kemudian di soal ketiga, di sini baru soal cerita, jadi anak-anak akan menerapkan konsep persamaan linearnya dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi yang 2 dan 3 sudah sampai ke solusi ya? Sudah sampai ke solusi. Oke, sudah sampai ke solusi. Oke, bagus lah. Oke, sudah. Jadi, terima kasih Pak. Ya. Itu aja yang nomor 1 tadi yang dibenahi. Nomor 1-nya aja, kita perbaiki Bapak. Ya. Jadi Bapak Mas. Ya. Oke, silakan lanjutkan siapa? Ini ditutup dulu apa namanya? Share screen-nya. Ya. Kok jadi keluar gini? Oke, lanjut silakan. Izin Bapak. Oke, ayo. Ini slide PPT-nya ya. Ini untuk slide PPT-nya sudah terlihat Pak? Sudah.
pertama saya sajikan dulu masalahnya. Jadi kita membeli 3 kardus teh kotak dan 5 teh kotak. Terus ada temennya Amir membawa juga 10 kardus teh kotak dan 3 teh kotak. Jadi pertama kan nanti saya berikan mereka pertanyaan apakah mereka tahu berapa bagian teh kotak dalam kardus. Terus manakah yang bisa dijumlahkan? Ini pertama yang diketahui Miranya membeli 3 kardus teh kotak dan 5 teh kotak. Lalu berikutnya ini saya misalkan banyaknya teh kotak dalam kardus itu X. Terus banyaknya teh kotak yang dibeli Mira itu 3X plus 5, banyaknya teh kotak yang dibeli Amir 10X plus 3. Tapi di awal ini nanti yang bisa dijumlahkan itu saya giring siswa yang mana yang bisa dijumlahkan. Jadi yang bisa dijumlahkan itu yang kardus dengan kardus dan yang teh kotak satuan dengan teh kotak satuan yang dibawa oleh Amir. Jadinya penjumlahannya menjadi 3X dan dijumlahkan dengan 10X jadinya 13X plus 8. Dan untuk ininya Pak, untuk perkaliannya saya bawa ke LKPD. Di LKPD saya siswa salah lagi, terus saya buat mereka untuk menyusun langkah-langkahnya. Ini untuk perkaliannya. Jadi tidak saya tampilkan di PPT, tapi saya buat di LKPD agar mereka menyusun dengan sesuai dengan langkah-langkahnya di LKPD. Mungkin itu ya Pak. Ya. Oke. Bu Partini, coba ditampilkan yang apa tadi? Slide pertama tadi, masalah tadi. Masalahnya Pak. Oke. Ini ada 3 kardus yang dibeli Mira sama 5 teh kotak. Terus 10 kardus dibeli sebagai tambahan. Berapa banyak teh kotak seluruhnya? Oke. Pertanyaannya di sini. Itu kan berapa banyak teh kotak seluruhnya? Itu kan pertanyaannya. Ya. Apa bisa dijawab itu? Kan tidak bisa dijawab. Yang pertama digiring dulu banyaknya teh kotak itu dalam kardus itu mereka tidak tahu, jadi yang bisa dijumlahkan hanya yang kardus dengan kardus, terus yang satuan dengan satuan gitu Pak. Nah, ini gini. Apakah teh kotak juga bisa dijumlahkan? 5 teh kotak ditambah 3 teh kotak bisa dijumlahkan? Kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa Pak. Gimana cara jumlahnya benda? Oh. Nah, yang bisa dijumlahkan kan hanya bilangannya toh. Iya, bilangannya. Terus yang 3 kardus dengan 10 kardus juga nggak bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan ketika kardusnya dimisalkan X itu jadi 3X, kardus 10 kardus itu jadi 10X, jadi baru bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu adalah bentuknya. Jadi Ibu nggak usah memberikan pertanyaan yang kedua, ketiga. Apakah kalian tahu berapa banyaknya teh kotak dalam kardus? Nggak usah, nggak akan bisa dijawab itu. Oh iya. Iya kan? Nggak perlu Pak ya. Ya itu nggak bisa dijawab. Kemudian manakah yang bisa dijumlahkan juga nggak bisa dijawab. Oh iya. Mana yang bisa dijumlahkan nggak bisa dijawab. Nah pertanyaannya sekarang berapa banyak teh kotak seluruhnya? Ini juga nggak bisa dijawab juga. Nggak bisa dijawab sama anak-anak. Jadi pertanyaannya mungkin yang diganti berapa banyak teh kotak yang dibeli secara keseluruhan atau gabungan. Tolong diulang Pak, saya nggak dengar Pak.
Jadi berapa banyak teh kotak yang dibeli atau yang dibutuhkan di acara tersebut? Kan di acara kan itu? Iya, iya Pak, di acara ulang tahun. Yang digunakan atau yang dipakai pada acara tersebut. Berapa gabungan Pak? Ya, berapa banyak teh kotak yang dibutuhkan di acara tersebut atau bukan ininya tapi berapa teh kotak yang dibeli gitu aja. Yang dibeli Ani dan dibeli siapa? Mira sama siapa tadi? Iya. Mira sama siapa? Amir. Mau dibolak balik Mira, Amir, atau Riam. Sama Amir Pak. Hampir sama aja itu Mira, Amir itu kan katanya sama. Oh iya. Hurufnya itu kan hurufnya kan sama. Kasih nama lain. Oh iya Pak. Iya Pak. Oke, jadi itu. Jadi nanti harapan jawabannya itu adalah 13 kardus dan berapa tadi? 8 ya. Ya. 8 teh kotak yang 5. Ya. Oke. Oke, terus penilaiannya gimana penilaiannya? Itu penilaiannya Pak. Ini saya pakai penilaiannya. Yang 3 soal ABC sama saya tambahkan lagi 1 soal EC. ABC-nya. Oke, pertimbangannya gimana pertimbangannya? Kok bisa pakai pilihan ganda? Ini Pak, karena waktu mungkin biar kalau semuanya nanti isi nanti enggak waktunya nggak cukup. Ya nggak cukup Pak. Kalau jadi saya pilih satu EC, 3-nya pilihan ganda. Karena waktunya cuma 2 jam Pak. Itu pertimbangannya. Oke lah. Ya udah nggak apa-apa. Apa Pak ya? Cuma nanti dicek juga dengan KD-nya, tujuan pembelajarannya. Nanti cocok nggak tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, yang ingin dituju dengan evaluasinya. Ya nanti dikhawatirkan nggak cocok gitu loh. Kalau pakai pilihan ganda kan biasanya hanya mengukur pengetahuan saja, bukan mengukur keterampilannya. Coba nanti dicek ya dengan tujuan pembelajaran. Oke. Berarti ubah Pak ya penilaian berarti Pak. Nah, tujuan pembelajarannya Pak, mengukur apa memang? Ini cara mengkonstruksi gini Pak, mengkonstruksi cara penjumlahan dan mengkonstruksi cara pengurangan sama mengkonstruksi cara perkalian. Berarti kan hanya mengonstruksi saja, tidak sampai ke solusinya kan? Oh begitu Pak. Kalau pilihan ganda kan konstruksi apa bisa? Oh nggak bisa. Iya, apalagi pilihan tujuannya itu konstruksi, berarti kan harus melakukan sesuatu. Oh, iya. Kalau itu hanya milih saja nanti. Oh, iya. Ya, coba nanti dibenahi ya ininya evaluasinya ya. Layannya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Kartini. Oke, berikutnya monggo Pak Komang atau Pak Edi? Oke, mungkin saya dulu Pak. Oke, ya. Baik, untuk materi yang akan saya bawakan nanti pada hari Sabtu ketika pembelajaran siklus kedua
Materinya masih sama, yakni tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Hanya saja ini untuk yang pertemuan yang kedua ini saya akan membahas perkalian sinus dan kosinusnya. Sehingga nanti di tujuan pembelajarannya, yakni dilihat dari indikator pencapaian kompetensinya, nanti saya akan mengajak siswa mengkonstruksi penurunan rumus perkalian sinus dan kosinus dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah didapatkan waktu pertemuan yang pertama. Nah, jadi nanti untuk tingkat ukur pencapaian dari pembelajaran ini adalah dari tujuannya mengkonstruksi, nanti saya nilai dari siswa mengerjakan LKPD yang setelah saya susun. Nanti di sana di LKPD siswa diajak untuk menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Kemudian tujuan yang kedua, nanti siswa akan diajak menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nanti itu berupa penilaian kuis dan penilaian pengetahuan, ada beberapa soal pilihan ganda dan soal uraian. Seperti biasa, nah untuk materi prasyarat masih sama seperti yang terdahulu, seperti menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku serta rumus jumlah dan selisih dua sudut baik sinus, kosinus maupun tangen, serta sistem persamaan linear dua variabel terkait tentang metode penyelesaian eliminasi, substitusi maupun campuran yang bisa digunakan. Nah, di awal dan nanti saya akan menyampaikan permasalahan seperti ini, bahwa di pertemuan sebelumnya siswa sudah mampu menentukan nilai sinus baik 75, 105 maupun cos 15 derajat yang mana sudut-sudut tersebut bukan istimewa, namun bisa dicari dengan cara menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, setelah itu saya memberikan permasalahan baru. Bagaimana kalau kita nanti menentukan sin 75 derajat kali sin 15 derajat, cos 105 derajat kali cos 15 derajat. Begitu juga sin 75 derajat kali cos 15 derajat dan cos 105 derajat kali sin 15 derajat. Tentunya nanti kalau siswa menggunakan jumlah selisih dan dua sudut, nanti siswa akan mendapatkan penyelesaiannya agak panjang. Jadi siswa mencari dulu sin 75 berapa, kemudian mencari sin 15 itu berapa, sehingga baru dikalikan hasilnya. Nah, untuk itulah saya mengajak siswa untuk membuka LKPD-nya untuk menurunkan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, itu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus lewat LKPD-nya. Kemudian setelah itu di akhir pembelajaran nanti selama tatap muka nanti saya juga berikan sekedar hasil diskusi ya, seperti kesimpulan. Jadi ketika siswa sudah mampu menyimpulkan penyelesaian dari LKPD-nya, nanti saya akan minta tolong siswa menjawab kira-kira yang ketika ini ditambahkan ini kira-kira hasilnya yang mana ya. Kemudian untuk penilaian evaluasinya seperti yang tadi, untuk tujuan pembelajarannya mengkonstruksi, nanti saya nilai dari LKPD. Nanti diskusi melalui LKPD. Nah, nanti siswa pertama diminta menjabarkan dulu sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta terkait tadi apa yang mereka dapatkan ketika di pertemuan pertama, jumlah dan selisih. Kemudian dari ini mereka jumlahkan apa yang diperoleh, kemudian begitu juga sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta diminta dikurangkan kira-kira apa yang diperoleh. Dan dari sanalah begitu juga cos, sehingga nanti siswa mampu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Untuk penilaian berupa kuis 3 pilihan ganda seperti ini, tinggal siswa menggunakan saja ya. Jadi mungkin agak ada sedikit tambahan soal, misalnya seperti ini kan 2 cos 40 derajat cos 20 derajat, begitu juga 2 sin 55 derajat sin 35 derajat. Siswa diminta mampu menggunakan rumus yang telah diturunkan. Begitu juga yang ini mampu juga membuktikan kira-kira bentuk ini sama dengan bentuk apa. Jadi hanya ada 3 soal dalam bentuk pilihan ganda. Karena ini kuisnya saya setting menggunakan LMS, masing-masing soal itu saya berikan waktu 5 menit. Nah, jadi siswa diberikan mengerjakan dalam waktu 15 menit. Kemudian itu hanya bisa dikerjakan 1 kali lewat LMS di sekolah.
lewat sistem. Nah, jadi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan nanti untuk pembelajarannya. Terima kasih. Mohon maaf Pak, mic-nya belum hidup. Mute. Tak terasa di mute terus ini. Ini Pak Komang. Yeah. Sudah dengar ya? Sudah Pak. Oke. Terkait dengan apa tadi? Perkalian dari sinus dan kosinus ya. Yeah. Jadi ini agak apa ya? Ini agak susah kalau di kontekstual kan agak susah. Ini bisanya hanya memang secara teori itu yang bisa dilakukan. Jadi ya mungkin perlu dilihat ininya apa namanya kesesuaian nanti antara tujuan pembelajarannya dengan evaluasinya saja. Kalau proses pembelajarannya ya seperti itu nggak bisa lagi memang. Ya. Yang bisa dicek nanti coba lihat tujuan pembelajarannya apa, kemudian evaluasinya apa coba. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi untuk tujuan pembelajarannya, jadi saya meminta siswa untuk mengajak mengkonstruksi. Nah, jadi siswa diajak menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, untuk penilaian evaluasinya itu saya lakukan lewat LKPD, Pak. Di LKPD tersebut saya ajak siswa menurunkan atau menemukan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, seperti LKPD yang seperti ini. Ini maksudnya. Nah, jadi penilaiannya dari sini, Pak. Ketika siswa mengerjakan LKPD-nya, saya nilai untuk tujuan pembelajaran menurunkan rumus lewat LKPD seperti ini. Sehingga nanti siswa akan mendapatkan 4 buah rumus terkait tentang perkalian sinus dan kosinus. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus perkalian dan sinus. Nah, itu lewat penilaian kuis yang saya susun ada 3 buah soal. Nah, ada sedikit pengembangan sedikit. Nah, jadi tidak hanya mentok di teori 2 cos 40 cos 20 sama berapa, jadi dikembangkan sedikit, dikombinasikan dengan perkalian sinus maupun kosinus yang lainnya. Begitu juga untuk soal nomor 2 dan nomor 3, siswa diajak untuk soal nomor 1 coba lihat nomor soal. Ini nanti pakai kos min sin. Ini pakai. Tapi kok beda ya? Beda bagaimana, Pak? Maksudnya di sini cos 20, sinnya 55, sinnya 35. Beda ya? Beda. Tidak 40 20 juga maksudnya ya. Ya, nanti sehingga ini harus dikerjakan sendiri-sendiri kalau gitu. Iya, boleh. Ya, jadi kos itu dulu. Itu kalau kos kan dijumlahkan, Pak. Kos 40 tambah 20 ditambah kos 40 kurang 20 untuk yang ini. Nah, untuk yang ada nggak kos 20-nya ada nggak? Kalau mau dicari nilainya itu bisa menggunakan dengan kalau untuk sudut selisih jumlah dan selisih 2 sudut, untuk sudut trigonometri istimewanya tidak ada, Pak. Bisa hanya dalam bentuk desimal nanti jadinya. Nah, lewat perkalian sinus ke sinus inilah nanti ketemu. Mungkin itunya yang perlu dicari, diurai. Ya kalau 40 tambah 20 kan ada ya, jadi istimewa kan. Yeah. Terus kalau 40 dikurangi 20 kan nggak istimewa jadinya. Ya, nanti masih nyari lagi siswanya, susah itu, Pak.
Ya, maksudnya ini nanti di sini Pak ketemu ketika 55 tambah 35 kan 90. Kemudian 55 dikurang 35 kan hasilnya 20. Nanti ada proses gitu. penghilangan antara kos. Nanti jadi Masih jadi satu dia. Jadi satu tapi kan tetap dihitung. Ya, yang seperti ini Pak. Coba solusinya ya. Ini. Oh, hilang. Ya, karena kos 20 dengan min kos 20 kan habis jadinya Pak. Ya. Oke. Nah, mungkin juga soal nomor 3 juga saya buat seperti ini. Oke, coba nomor 2 dengan nomor 3 itu kok aneh X-nya ya? Yang nomor 2 X-nya ada derajatnya, yang nomor 3 X-nya tanpa derajat. Kebetulan saya nomor 2 menggunakan ditulis biasa. Kemudian yang nomor 3 saya nulisnya menggunakan equation yang ada di Word. Sebenarnya kan harusnya kan isi X kuadrat Pak, kalau dalam bentuk sudut Pak ya. X itu biasanya bilangan real kan? Iya. Kalau X itu bilangan real berarti pakainya radian. Kalau radian tanpa derajat. Kecuali kalau dituliskan 40. Itu pakai derajat, 30 pakai derajat. Tapi kalau X saja itu pakai radian biasanya. Jadi tanpa derajat nanti. Soalnya gimana soalnya nomor 2? Sama seperti dengan soal nomor 1 Pak. Jadi antara sin dan sin 2 sin. Enggak, maksudnya tulisannya ada derajatnya apa enggak? Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, nanti saya hilangkan derajatnya. Enggak di soalnya, maksudnya di soalnya. Langsung saja diminta siswa menemukan bentuk ini sama dengan bentuk apa itu. Hilangkan nanti derajatnya ya. Kalau ada X berarti radian. Iya Pak. Oke, sip. Ya. Terima kasih Pak masukannya. Ya, sama-sama. Terakhir Pak Edi, monggo. Kayaknya Pak Edi terakhir terus. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah terdengar Bapak suara saya? Sudah. Jadi untuk di pertemuan yang kedua ini, jadi saya sesuaikan dengan revisi dari Bapak yang sebelumnya. Setelah pembelajaran yang pertama sudah saya lewatkan. Untuk di pembelajaran yang kedua ini, materi masih sama, materi pokoknya yaitu program linear. Mohon maaf Bapak, saya presentasikan dulu Pak ya. Ya, silakan. Sudah terlihat Bapak ya? Sudah. Nah, jadi untuk di pertemuan kedua ini, kemarin sudah membahas tentang materi yaitu bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang akan digunakan nanti untuk menentukan penyelesaian dari masalah program linear. Nah, di pertemuan kedua ini saya membahas yaitu ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa mampu dari masalah kontekstual, siswa mampu membuat model matematikanya. Nah, model matematika program linear ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah fungsi kendala dan fungsi tujuan, seperti itu. Nah, dari sana siswa bisa mengkonstruksi, memodelkan matematikanya. Nah, setelah itu untuk keterampilannya itu siswa mampu menggambarkan, jadi hanya sebatas menggambarkan daerah penyelesaian dari model tersebut. Belum menyelesaikan hasil dari program linear. Nah, jadi sebelumnya sama seperti yang sebelumnya saya terangkan dulu manfaatnya, apa sebenarnya manfaatnya dari materi ini, yaitu beberapa bidang, mungkin saya kaitkan dengan bidang yang lain. Setelah itu, nah di sini seperti masukan Bapak yang sebelumnya, jadi saya menekankan pada persepsi. Jadi siswa sebenarnya dari SMP bahkan Bapak sudah biasa memodelkan matematika seperti apa yang dilakukan dalam menyelesaikan SPLDP,
bahkan sistem persamaan tiga variabel, jadi siswa sudah pernah memodelkan matematika. Mungkin agak berbeda nanti dalam memodel matematika dalam masalah programmingnya. Jadi saya menekankan dulu, saya memberikan masalah dulu kepada siswa yang sudah pernah siswa kerjakan, itu tentang SPLDP. Jadi dengan tanya jawab saya istilahnya membangkitkan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan siswa, yaitu tentang SPLDP, bagaimana mereka memodelkan. Jadi dalam menyelesaikan ini kita harus membuat model matematikanya. Nah, model matematikanya itu nanti akan berbentuk SPLDP dan baru dapat diselesaikan dengan metode substitusi eliminasi, seperti itu Bapak. Nah, untuk di tahap orientasi siswa pada masalah, jadi saya memberikan masalah yang kontekstual, itu terkait dengan parkir, jadi suatu lahan parkir. Nah, jadi di sini dengan tanya jawab, jadi saya dengan siswa, jadi menentukan langkah apa yang harus dikerjakan. Jadi saya menjelaskan kepada siswa dengan tanya jawab. Jadi saya secara starting point saya menjelaskan bahwa jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi dulu hal-hal yang penting dalam masalah tersebut. Apa hal-hal yang penting kalian harus catat dan tuliskan. Kemudian setelah itu baru kalian melakukan pemisalan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, tahun sebelumnya juga saya mengajar materi ini juga. Jadi banyak sekali kesalahan siswa dalam hal memisalkan, Bapak. Jadi kesalahan konsep. Misalkan yang dia misalkan itu adalah mobil sama dengan X, seperti itu. Sebenarnya kan kurang tepat, jadi mobilnya sama dengan X, bukan banyak mobilnya ya. Ya itu udah Bapak. Jadi di sini saya menekankan kepada siswa bahwa yang dimisalkan adalah unsur yang tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Nah, dari sini terlihat bahwa yang tidak diketahui adalah banyaknya bus dan banyaknya mobil. Jadi itu yang kalian misalkan, seperti itu Bapak. Jadi di sana saya tekankan kepada siswa. Kemudian siswa diharapkan untuk membuat tabel. Jadi tabel ini sangat mempermudah sekali dalam menyusun modelnya nanti. Seperti itu Bapak. Setelah itu baru kita menentukan model matematikanya. Nah, setelah menentukan model matematikanya, kalian harus bisa memilah yang mana merupakan fungsi tujuan dan yang mana merupakan fungsi kendala. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, kesulitan siswa dari pengalaman saya sebelumnya, Bapak, itu menentukan ketidaksamaannya. Di sana yang substansinya yang paling penting. Siswa itu kesalahannya menentukan kurang dari dan lebih dari. Nah, itu di sana Bapak. Jadi saya menekankan di sini dan saya rangkum ke dalam LKPD. Nah, setelah itu saya menekankan siswa untuk melakukan literasi dari modul yang sebelumnya sudah saya bagikan, kemudian bisa belajar lewat internet dan lewat YouTube, dan link-linknya juga sudah saya sampaikan. Kemudian bisa belajar dari buku-buku lain. Nah, setelah itu seperti biasa Bapak, kita bagi kelompok dan melakukan diskusi. Untuk LKPD-nya, untuk LKPD yang bagian kedua ini sudah terlihat Bapak? Sudah. Nah, untuk LKPD yang bagian kedua ini saya merancang sebuah masalah. Jadi yang pertama saya berikan dulu sedikit materi, yaitu tentang bagaimana proses memodelkan matematika. Nah, di sini saya berikan masalah yang memang itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang jual beli. Di sini saya memberikan masalah, kemudian seperti langkah-langkah dalam menyelesaikan. Yang pertama, siswa diharuskan menuliskan hal-hal yang penting yang diketahui dalam masalah tersebut. Nah, seperti misalkan daya tampung buah sebanyak 60 kg, jadi harus dicatat agar siswa paham, dan sebagainya, keuntungan dan semua hal-hal yang penting ini di dalam kolom ini. Nah, setelah itu baru
siswa mulai memisalkan. Nah, dalam memisalkan ini saya berikan dulu kata di sini banyaknya karena di sini yang dilupakan siswa, Bapak. Jadi saya berikan aja di sini sehingga siswa tinggal melengkapi dan di bawahnya juga tinggal menuliskan apa yang nanti disampaikan di sini. Nah, setelah itu siswa mengisi disesuaikan dengan tabel yang sudah ada sesuai dengan masalah. Nah, di sini saya tekankan lagi kepada siswa dan saya tuliskan lagi di dalam LKPD tentang penggunaan tanda pertidaksamaan ini, Bapak. Karena sebelumnya memang kelemahan siswa ada di sini, Bapak. Jadi saya tuliskan yang mana seharusnya itu lebih dari, yang mana seharusnya kurang dari. Nah, setelah itu baru siswa mengkonstruksi apa sebenarnya tujuannya dari masalah tersebut. Hanya di sini mereka tinggal menuliskan, berdiskusi, kemudian baru merangkai fungsi kendala dari masalah tersebut. Nah, di sini juga saya berikan arahan tentang pertidaksamaan. Jadi saya tekankan lagi kepada siswa bahwa pikirkan pertidaksamaan yang tepat. Nah, di sini jadi saya harapkan siswa tidak salah menentukan pertidaksamaan. Seperti itu, Bapak. Kemudian fungsi kendala yang kedua juga sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu di sini juga, Bapak, jadi siswa itu melupakan kedua pertidaksamaan ini, Bapak. Jadi karena kita berbicara masalah kontekstual, menyatakan sebuah banyaknya sesuatu atau banyaknya benar di sini berarti banyaknya itu tidak mungkin bernilai negatif seperti itu, Bapak, sehingga apa yang kamu misalkan itu harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi saya ingatkan kembali di sini dari dua pertidaksamaan itu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu baru siswa membuatkan modelnya dalam bentuk seperti itu, Bapak. Jadi mereka menuliskan di fungsi tujuannya, kemudian menuliskan di fungsi kendalanya. Nah, seperti itu, Bapak. Nah, setelah itu di bagian keterampilannya, jadi saya masukkan di sini siswa menentukan daerah penyelesaiannya, Bapak. Nah, daerah penyelesaiannya yaitu berupa sehingga siswa itu tahu, oh ternyata bentuk dari fungsi kendalanya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan mereka sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya, sehingga dengan mudah siswa nanti akan menggambarkan daerah penyelesaiannya seperti itu, Bapak. Jadi sini juga saya lengkapi juga dengan titik dan berupa gambar. Jadi siswa tinggal menggambar di sini bagaimana daerah penyelesaiannya. Nah, setelah itu baru siswa menyimpulkan dari apa yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, mengenai dengan evaluasi yang saya gunakan untuk evaluasinya saya sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran dalam instrumen penilaian saya. Nah, yang seperti ini, Bapak. Jadi saya mengangkat masalah kontekstual juga. Jadi untuk yang nomor 1 ini tentang pengetahuan, Bapak. Jadi siswa hanya membuat modelnya, jadi model matematikanya saja. Kemudian yang kedua ini juga mengandung unsur pengetahuan. Jangan digeser dulu. Ya, Bapak. Jangan digeser dulu, tolong di. Sudah terlihat, Bapak? Oh. Nah. Apelnya mana? Kelihatan apelnya? Di gambarnya itu loh, ada apelnya nggak? Ada, Bapak, tapi agak kecil sedikit apelnya, Bapak. Terbungkus dari yang ini, yang putih ini, Bapak. Oh, gitu. Itu apel biasa dia. Ganti aja lah jeruk yang kelihatan. Nah. Oh gitu ya, Bapak. Ya Bapak. Biar lebih apa kalau pisang kan kelihatan tuh pisangnya. Oh gitu ya Bapak. Soalnya jeruknya apelnya terbungkus dari yang putih itu, Bapak. Nah, itu maksa namanya. Ya Bapak. Nanti apelnya saya ganti. Atau apalah itu yang kelihatan gede-gede itu ada apa itu? Itu jeruk juga, Bapak, kan? Soalnya saya pikir jeruknya ini harganya sudah ada 13.000, jadi saya harus ubah gitu, lagi. Ya. Nanti yang gede itu apa itu?
Yang di atasnya jeruk tuh apa? Ini apa namanya? Melon. Pepaya, Bapak. Oh, pepaya. Itu ada salak ya yang gelap itu. Oh gitu ya, Bapak. Yang kelihatan ada lah di situ. Ganti iya, tidak Bapak. harus jeruk, kelihatan yang ada apa. Asal ada di gambar gitu loh maksudnya. Oke, Bapak. Nanti mungkin saya pilihkan gambar yang memang kelihatan antara pisang dan apelnya, Bapak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi masalah yang pertama ini masih menggunakan persamaan kurang dari, Bapak. Kurang dari sama dengan. Jadi siswa mungkin hampir sama dengan masalah yang di LKPD. Jadi saya yakin siswa yang nomor 1 ini bisa, Bapak. Nah, untuk yang nomor 2, membeli apel 10.000 tiap kilogram dan pisang. Modalnya hanya 2,5 juta. Sudah, Bapak. Oke, sudah. Nah, untuk yang nomor 2, Bapak, ini masalah tentang daya angkut, Bapak. Nah, di sini kebetulan pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, sehingga siswa di sini agak bernalar sedikit, Bapak, untuk menentukan pertidaksamaannya. Seperti itu, Bapak. Karena logikanya kalau kita mengangkut 200 ton dengan mobil, kan harus mobilnya itu mempunyai kapasitas yang lebih, Bapak, tidak boleh kurang. Kalau kurang, barangnya kan pasti ketinggalan. Seperti itu asumsi berpikirnya siswa, Bapak. Nah. Untuk mengangkut paling sedikit 200 ton, 2 jenis truk. Jenis pertama, saya angkutnya harusnya nyewa sekurang-kurangnya. Terus, banyak. Ada berapa ini nanti persamaannya? Ada 2 ya, 3 ya? Ada 2 secara umum, Bapak, tetapi untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan ya. Iya, Bapak. Oke, semuanya ini berarti nanti pakai kurang dari lebih dari. Yang nomor 1 lebih dari, Bapak, yang nomor 2. Nomor 2 lebih dari. Ya. Oke, baik, lanjut. Nah, dari sana, jadi yang nomor 2 ini untuk yang keterampilannya, Bapak. Nah, dari penskoran seperti tadi, Bapak, yang nomor 1 ini adalah pengetahuan. Jadi saya jadikan 10 poin, Bapak, untuk yang nomor 2. Nah, nomor 1. Untuk yang nomor 2 saya jadikan 20 poin karena yang memodelkannya saya masukkan nanti ke nilai pengetahuan, kemudian yang menyelesaikan dan menggambarkan permasalahan ini saya masukkan ke nilai keterampilan, Bapak. Yang nanti digabung dengan nilai penilaian unit kerja ketika siswa presentasi. Seperti itu, Bapak. Cuman ini nanti agak susah yang nomor 2 ini. Bagi siswa ini nanti agak susah. Tapi harus hati-hati. Ya, Bapak, di sana memang ketika menjelaskannya harus hati-hati nanti. Pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng. Ya, Pak Edi. Jadi ketika menjelaskannya nanti jangan terlalu cepat karena siswanya membutuhkan waktu untuk memasukkan apa yang dia peroleh ke dalam sel-sel otaknya. Perlu agak waktu karena sesuatu yang baru itu. Kalau kurang dari itu yang umum, ini yang lebih dari ini yang beda. Iya, Bapak. Oke. Ya, gitu Pak Edi. Iya, Bapak, terima kasih. Yang lain yang mau disampaikan? Oke, ada yang mau disampaikan yang lain? Ada? Nah, ini terus kalau misalkan mau mengakhiri ini di stop dulu recordnya atau enggak? Atau pokoknya dimatikan nanti akan terkirim sendiri gitu? Halo. Mungkin sebaiknya di stop dulu, Pak. Oh, di stop dulu baru nanti terus ini. Baru di close. Kemarin itu langsung saya close. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalau melihat jadwalnya ini tanggal 26 Oktober ya. Oke, Bapak, 26. 26 Oktober kondisinya sama mencermati semacam ini. Oke. 26 Hari apa ya? Senin. 26
Hari Senin. Senin Hari Senin ya. Oke, Oke, Senin mungkin ya agak sore-sorean gitu ya. baik. oke, baik Bapak. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat berlibur ya. Gimana jadi libur tanggal Ya, 28? Bapak. Belum tahu Bapak. Belum ada Tidak info. ada informasi. Nah, kasihan amat. Ini yang PNS aja udah libur loh. Iya, sudah resmi. Cuti bersama itu, jadi liburnya itu kan tanggal 29. 29 ya, Pak. Cuti bersamanya itu 28 sama 30. Itu udah resmi dari pemerintah. 3 kali. Mestinya ada libur juga. Mudah-mudahan Bapak kita juga bisa libur. Mudah-mudahan. Oh, iya benar. Karena benar-benar capek. Saya aja yang berkali-kali zoom sana sini itu capek banget rasanya. Belum lagi ngerjakannya, ya kan? Iya, Ya, Pak. Benar. Tugasnya banyak. Ya udah, terima kasih. Sampai ketemu lagi tanggal 26 ya. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak. Oke, Selamat selamat. pagi. Terima kasih, Bapak. Oke. Bapak.